Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji serta syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari sama mula kita sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kita hormati guru kita bersama, orang tua kita, Ayahanda Abadi Nidurul Putri, bersama dengan Umi dan keluarganya. Kemudian yang kita hormati seluruh jamaah SMS, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para santri dan santriwati Dayah Darul Al-Munawwarah, guru-guru kita yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan kita kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini berada di penghujung daripada bulan Rajab. Kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, dan insyaallah kita mohon kepada Allah kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Duhai Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami bertemu di bulan Ramadan, dan ampunilah semua dosa-dosa kami. Sebelum kita bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, kita 2 bulan sebelumnya tentunya bersiap-siap untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa dan raga kita, bertemu dengan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan Rajab syahrul zari'ah, Rajab adalah bulan di mana kita bercocok tanam. Sya'ban syahrul suqyah,
Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman tersebut. Wa Ramadan syahrul hisad, sementara Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil daripada tanaman yang telah kita tanam pada bulan Rajab dan kita sirami pada bulan Sya'ban, tentu memetik hasilnya pada bulan Ramadan, di mana Nabi bersabda dalam satu hadisnya, "Man qari'a bi Ramadan haramallahu jasadahu 'alal nar." Siapa saja yang merasa gembira dengan sebab masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengendalikan kehidupan manusia. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Mulai daripada pagi, siang, malam hingga pagi kembali, semua kegiatan yang kita lakukan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan dengan sebebas-bebasnya kepada manusia. Allah memberi kebebasan kepada manusia dengan sebebas-bebasnya. Apakah memilih tunduk kepada Allah atau memilih untuk melawan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebenaran yang hakiki selain daripada kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dari itu, faman syaa'a falyu'min, maka siapa saja dari kalian yang berkehendak, maka silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa saja yang berkehendak silakan kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya kami menyiapkan kepada orang zalim itu neraka yang sangat dahsyat. Ahata bihim suradiquha, di mana gejolaknya neraka akan mengepung mereka. Jadi muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran 30 juz 6.666 ayat, kita membaca berbagai macam hadis dan tafsirnya, tidak ada satu ayat pun dan satu hadis pun di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Mulai dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali, orang kafir itu mengatur kehidupannya sendiri. Mau makan, mau minum, mau istirahat, mau berpakaian, mau bernegara, dan semuanya Allah tidak mengatur sedikit pun kehidupan. Namun Allah menunggu mereka. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, kami sudah menyiapkan kepada orang kafir itu neraka yang sangat dahsyat. Namun ketika kita memilih beriman, faman syaa'a falyu'min,
kita memilih beriman. Setelah kita memilih beriman, Allah mengatur kehidupan kita. Dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh keluar daripada itu, daripada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika Allah mengatur kehidupan manusia, Allah mengutus kepada kita para nabi dan rasul, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang sudah beriman. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memilih beriman, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara sempurna dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ketika kita sudah beriman, kita taslim, artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar-menawar. Apa kata Allah, itulah yang kita lakukan. Kita tidak bebas lagi. Kita tidak ada kebebasan ketika kita sudah memilih beriman. Kita wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika dikatakan Islam, tidak cuma sholat, zakat, dan subuh saja, juga dengan haji. Tetapi semua persoalan kehidupan ini adalah diatur oleh Islam kepada kehidupan kita. Makanya dahulu muslimin sekalian, di kota Madinah ada seorang perempuan masyhur ibadahnya, masyhur sholatnya, masyhur zakatnya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Orang-orang membicarakan tentang kesolehan ibadah perempuan tersebut, sehingga salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqa. Sesungguhnya si fulanah, ada seorang perempuan, dia selalu bangun malam. Artinya di samping daripada sholat fardu, dia sholat sunat, bahkan tahajud tidak pernah tinggal. Wa tasumun nahara, pada siangnya dia berpuasa. Di samping puasa Ramadan, tambah puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Rajab, puasa Syaban, dan semuanya. Semua dilakukan. Wa tasaddaqa, dia pun bersedekah kepada fakir dan miskin. Bagaimana kehidupan, bagaimana tentang wanita ini? Sehingga orang yang bertanya, dan Aisyah yang ada di situ, memperkirakan bahwa wanita ini adalah iso. Seraya Nabi menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu,
hiya min ahlin nar, dia adalah daripada penghuni neraka. Orang yang bertanya dan Aisyah heran betul, ibadahnya segitu banyak kepada Allah, kenapa Nabi mengatakan dia penghuni neraka? Apa dosanya? Wa tu'zi jiranaha bilisannya, dia adalah menyakiti jirannya dengan lidah. Dia memang ahli ibadah, tetapi kehidupannya ini menyakiti jirannya dengan lidah. Lanjut, wa fulanatun tusalli maktubata wa tasdiqu bi aswari wa la tuzi ahadan hiya min ahli jannah. Ada seorang wanita, dia hanya sholat maktubah, dia bersedekah dengan gandum, dia tidak pernah menyakiti seseorang, dia adalah penghuni surga. Hadis Bukhari Muslim sekali. Coba bayangkan urusan manusia. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, yang hadis ini diikat langsung dengan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka wajib memuliakan tetangga. Man huwa jiran, siapa tetangga itu? 40 rumah di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di samping kanan samping rumah kita, itu jiran. Sama dengan 160 rumah sekitar rumah kita, itu adalah jiran yang wajib kita hormati. Pada hadis yang lain, ada seseorang membuang duri di jalan. Waktu betul ada anit torik sadaqah, membuang duri di jalan itu merupakan satu ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia membuang duri itu adalah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Bahkan Nabi memasukkan ini adalah syu'batul iman. Membuang diri di jalan adalah satu cabang daripada cabang iman. Ketika kita berjalan di perjalanan, ternyata ada duri, ada paku, ada kelinci, kita biarkan paku itu. Itu dianggap kita orang yang tidak sempurna iman muslim sekali. Ini membuang duri. Coba bayangkan ketika kita terus orang yang membuang duri dalam kehidupan. Itu makanya ini termasuk dalam firman Allah dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa saja yang berat timbangan amal kebaikan, maka Allah tempatkannya di dalam surga. Dan siapa saja yang ringan amal kebaikan, tentu berat amal kejahatan, maka tempatnya dalam neraka hawiyah. Apa yang kamu tahu tentang neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Muslim.
Seorang perempuan tadi yang beribadahnya sangat banyak tapi menyakiti jiran, dianggap ringan amal kebaikan. Orang yang membuang duri di jalan dianggap berat amal kebaikannya. Muslim. Makanya masalah kemanusiaan, masalah kepemimpinan, ini masalah yang sangat penting dalam hidup ini. Masalah memilih pemimpin, masalah yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kenapa sangat penting? Ketika kita memilih orang yang adil, kita akan masuk surga bersama dengan keadilan. Ketika kita memilih orang-orang yang fasik, orang yang zalim, kita akan masuk neraka bersama dengan kezaliman. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis Muslim, sab'atun yadhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia Allah beri payung pada hari yang tidak ada payung kecuali hanya payung Allah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat nanti muslimin sekalian, matahari sejengkal dengan kepala kita, tanah diganti dengan perak yang putih. Coba bayangkan bagaimana panasnya pada waktu itu, laksana kita berjalan di atas bara api saja. Namun 7 golongan ini Allah beri naungan dan masuk surga dengan tanpa hisab. Satu diantaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi tidak mengatakan ulama, kiai, ustaz, guru, tapi Nabi mengatakan imamun adil, pemimpin yang adil. Artinya amalan pemimpin yang adil lebih tinggi daripada amalan semuanya. Kenapa? Dengan keadilan itu memberi ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan kepada 280 penduduk negeri. Itu makanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, andai kata hanya ada satu Quran yang Allah kabulkan, kita tidak mendoakan keluarga kita, tidak mendoakan isi kampung kita, tapi doakanlah dengan doa ini, Allahumma inna nas'aluka sultanan adil. Ya Allah, berikan kepada kami mohon kepadamu sultan yang adil. Wala tajal sultanana sultanan zalim. Jangan engkau berikan kepada kami sultan yang zalim. Karena dengan keadilan seseorang itu, yang dianya menjadi sultan, akan memberi manfaat kepada kita, dan dia merupakan penghuni surga yang tanpa hisab. Apakah dia tidak berdosa? Berdosa. Tidak ada orang yang berbebas daripada yang namanya dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia, anak Adam berdosa, dan sebaik orang yang berdosa adalah orang yang berdosa. Misalnya adalah pemimpin berbohong dengan istrinya, yang berkorban hanya istrinya, tidak berbohong kepada rakyat.
Jadi dosanya misalnya ada sholat yang tunggal, ada sholat yang lambat misalnya, dapat teratasi dengan sebab keadilan yang dia punya. Itu makanya muslim sekalian, masalah kepemimpinan ini masalah yang sangat krusial dalam hidup ini. Ketika Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan sahabat sendiri pada waktu itu tidak langsung menguburkan Rasulullah. Beliau itu menunggu sampai 3 hari. Konon Rasul dikuburkan. Kenapa sampai 3 hari Nabi belum menguburkan? Karena ingin memastikan siapa yang jadi pemimpin setelah Nabi Muhammad. Bukan siapa Rasul sudah tidak ada lagi. Tapi siapa menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad. Masyarakat sahabat pada waktu itu tidak yakin sebelum melihat jasad Rasulullah SAW tentang kewafatannya. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat senior yang dijamin surga oleh Allah, beliau mengatakan, siapa yang bilang Nabi sudah wafat berhadapan denganku sambil mengangkat pedang. Begitu cintanya Umar kepada sang Rasul. Ketika sahabat kalang kabut waktu mengetahui Nabi Muhammad sudah wafat, banyak mereka yang tidak yakinnya. Lalu Abu Bakar membaca sepotong ayat di dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u ila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu syakirin. Tidak adalah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Sungguh sebelumnya sudah datang para rasul-rasul itu. Apa imada aku bilang waktu ala aqabikum. Apabila dia sudah mati ataupun terbunuh, apakah kamu kembali ke belakang menjadi korban? Dan siapa saja yang kembali ke belakang menjadi murtad, maka sedikit pun tidak mudorotkan Allah, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika Umar bin Khattab mendengar ayat ini, gemetar dan menangis, seolah-olah dia tidak pernah membaca ini ayat. Padahal Umar adalah hafid yang kudus. Menangis. Apalagi Abu Bakar mengatakan, hei kalian, kalau kalian mau menyembah Allah, Allah hidup tidak pernah mati. Tapi kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah pada wafat. Semua sahabat menangis. Dan tidak ada musibah di muka bumi ini yang paling besar kecuali musibah wafatnya Allah. Muslim sekalian, ketika Rasulullah sudah disembunyikan, ketika Rasulullah sudah disembunyikan di rumahnya sendiri, yang sekarang lebih bahagia daripada Masjid Nabawi, sahabat membentuk tim sukses.
Sahabat membentuk tim sukses untuk mencari siapa pemimpin setelah. Lalu tim sukses itu datang menghadap Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar adalah seorang yang santun, orang tua, orang yang bijaksana. Abu Bakar orang yang pernah hijrah bersama Nabi ke Madinah berdua dan bersembunyi di Gua Sur, bahkan kafir sampai-sampai bertemu dengan keduanya. Abu Bakar pun menjadi takut dan berhina. Saya Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan mudah, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi sakit, Abu Bakar dipersilahkan menjadi imam pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad seorang pemimpin, seorang khalifah, presiden sekaligus imam sholat. Tidak pernah diimami oleh yang lain selagi dia masih hidup. Namun ketika Nabi sakit, Abu Bakar telah menggantikan. Jadi sahabat datang dari Abu Bakar. Jadi sahabat tidak mencari keturunan Nabi. Katakanlah Nabi tidak punya anak laki-laki, Nabi kan punya cucu Hasan dan Husain, cuma masih belum cukup umur dan tak dipasangkan. Hasan Husain masih kan punya Ali sebagai menantunya, tapi sahabat tidak seperti itu. Kalau pemimpin itu sahabat berpedangi kepada surat Asy-Syu'ara ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Ketika itu Abu Bakar menjawab, jangan saya sebagai khalifah, ada Umar bin Khattab, orangnya tegas, orangnya berani, orangnya pun ganteng. Silakan kalian datang bertemu Umar bin Khattab. Tim sukses berangkat bertemu Umar bin Khattab. Pantas saja dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, selagi Abu Bakar masih hidup, saya tidak mau menjadi khalifah. Dua sahabat ini adalah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama berbeda pendapat siapa yang dulu masuk surga. Ada yang mengatakan Umar dan ada yang mengatakan Umar. Namun Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam mempertimbangkan berbagai macam hadis, Abu Bakar lah orang yang pertama masuk surga, kemudian disusul dengan Umar bin Khattab. Jadi muslimin sekalian, mereka para sahabat itu menolak, mendorong kepada yang lain, tidak merebut jabatan, saling melemparkan kepada yang lain, tidak merebut jabatan. Kenapa? Karena mereka teringat kepada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam satu hadis, sittatun yadkhulun nara qabla al-hisabi bisittatin. Sittatun min ummati yadkhulun nara qabla al-hisabi bisittatin. Ada 6 golongan manusia dari umatku akan masuk neraka sebelum hisab dengan 6 perkara. Apa itu?
Yang pertama, wal umara'u bil ju'. Yang pertama adalah umara, pemimpin dengan sebab zalim. Pemimpin yang zalim akan masuk neraka dengan sebab kezalimannya. Itu maka para sahabat saling membunuh. Muslimin sekalian, ketika berbicara zalim, tidak cuma kita menzalimi 280 juta manusia. Bagaimana seorang perempuan yang menzalimi seekor kucing? Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Imam Bukhari, "Musibat imra'atun fi hirratin, sajanataha hatta matat, fadakhalat fiha an-nara, la hiya at'amanha wala sakatha, idh hiya habasatha wala hiya tarakatha, kalaklu min hisasil ardh." Ada seorang wanita di mana wanita itu memenjara seekor kucing hatta matat, sehingga kucing itu mati. Dia tidak memberi makannya dan dia tidak memberi minumnya dan dia menahannya dan dia tidak membiarkannya bisa makan semut-semut bumi. Padahal Tuhan marah, wanita itu masuk neraka. Coba bayangkan seorang wanita hanya memenjarakan seekor kucing, menyiksa seekor kucing, menzalimi seekor kucing, dia masuk neraka. Coba bayangkan seorang manusia yang menzalimi 200 juta pasangan. Itu maka para sahabat dahulu takut sekali menjadi pemimpin dan pengurus sekalian. Oleh karenanya, ketika hari ini kita memilih orang yang adil, dia akan masuk surga dan imbasnya kita juga akan masuk surga. Ketika kita pilih pemimpin yang boleh, dia akan masuk neraka, kita pun ikut masuk neraka. Kenapa? Karena kita ada saham di sana. Walaupun saham kita hanya 0,00%. Tapi ketika dibandingkan dengan amalannya memberi ketenangan kepada seluruh masyarakat, kita ikut di dalamnya. Sebaliknya, ketika dia masuk neraka, muslim sekalian, dia tidak mau sendiri. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, saya masuk neraka karena saya boleh. Saya dipilih. Yang pilih saya selalu. Gara-gara saya dipilih, maka saya menang, saya boleh mati." Maka orang-orang yang telah memilih saya semuanya ikut masuk neraka. Kemudian timbul pertanyaan, ma huwa dhalim? Ma huwa adil? Apakah yang dikatakan adil? Dan apa pula yang dikatakan dhalim? Adil adalah al-muqsid fil makan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kopiah yang harganya 50.000, tempatnya di total. Sepatu yang harganya 30 kali harga kopiah, tempatnya di kaki. Ketika kita meletakkan sepatu di kepala dan kopiah di kaki, itu namanya boleh. Kita memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, itu namanya adil. Kita memberikan hak kepada orang yang tak berhak menerimanya, itu namanya
ketika kita memberikan bantuan negara, di mana bantuan itu bermanfaat kepada orang yang memberikan, itu namanya zalim. Tapi kita berikan bantuan negara yang manfaatnya adalah kepada orang yang menerima bantuan, itu namanya. Itu makanya muslimin sekalian, ketika kita memilih pemimpin, ada kriteria minimal mendekati kriteria Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah orang yang amanah, orang yang sidik, orang yang benar, jangan berbohong. Kenapa jangan? Karena orang yang bohong itu akan bohong 10 kali lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan kita sering mengatakan pembohong itu akan dibantu oleh pendusta, disanjung oleh penjilat, dikelilingi oleh para pasar, dan didoakan oleh munafik, serta ditergelikan oleh iblis. Itu pembohong. Maka pilihlah orang yang sidik, orang yang benar. Benar pikirannya, benar perkataannya, benar tindakannya. Yang kedua, amanah. Orang yang amanah, ketika kita berikan amanah, dia tidak mengkhianati amanah kita. Yang ketiga, tabligh. Orang yang selalu menyampaikan informasi yang benar, tidak ditutupi kepada masyarakat. Kalau salah, dia tidak salah. Kalau benar, dia tidak benar. Dan yang keempat adalah amanah. Orang yang cerdas. Cerdas pikirannya, cerdas pun tindakannya. Orang yang bisa mengendalikan emosi. Wal-qadimun al-ghaiba, orang yang bisa menahan marah. Jangan dikit-dikit marah, ditanya aja marah. Kita boleh marah ketika tempatnya kita marah, apalagi nangis. Ditanya aja nangis, ngajak orang untuk nangis. Coba bayangkan pemimpin negara ketika berdebat di PBB, ketika kita mengatakan sesuatu dibantah oleh bangsa-bangsa lain, menangis kita. Pulang ke negaranya, saya dibantu. Kita ajak pesantren nangis semua mereka begini. Orang yang cerdas, orang yang memimpin dengan database, bukan dengan merah-merah. Ini database, berapa orang fakir, berapa orang miskin, berapa anak yatim, berapa orang sakit, berapa orang bodoh, berapa orang tunggal, berapa profesor, berapa dokter. Semuanya data di kepala kita. Dengan kecerdasan kita. Makanya muslimnya kita berguru dengan data Allah Subhanahu. Bagaimana orang cerdas itu memimpin? Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat cerdas, yang sangat ikhlas dan adil. Umar dalam memimpin tidak mengambil gengsi, Pak. Bahkan ia kurus ketika dia jadi khalifah. Setelah sholat subuh berjamaah, Umar menjadi imam. Umar pergi ke pasar untuk berdagang. Kenapa berdagang? Mencari kehidupan kepada dirinya dan keluarga. Sampai zuhur. Setelah zuhur, Umar memimpin masyarakat sampai asar dan sampai maghrib. Setelah maghrib, setelah isya, Umar baru musuh.
Jadi ketika Umar sudah lulus, sahabat-sahabat merayu Umar, ya Umar, ambillah gaji sekedar untuk makan, untuk keluarga. Jangan seperti ini. Ketika Umar diajak oleh sahabat untuk makan gaji, barulah Umar makan gaji. Maka pantas satu ketika muslim sekalian, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, satu ketika datang bertemu ayahnya, saya berganti baju baru. Marah Umar, karena ayahmu khalifah, kamu mau ganti baju baru? Tak seperti itu ayah. Kita akan melihat, orang akan lihat, oh sini bajunya anak khalifah. Abdullah hanya dua baju, satu dipakai, satu cuci, dan sebaliknya. Ya, apa kata Umar? Sekarang silakan kamu pergi ke Baitul Mal. Kamu sampaikan salam saya dan kamu minta kepada Menara Baitul Mal untuk memberikan gajiku bulan depan. Kita bisa beli gaji. Dengan gagah Abdullah datang di kantor Baitul Mal. Waktu itu Baitul Mal adalah menteri keuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ayah saya kepada kalian. Tahu kan siapa ayah saya? Siapa nggak tahu apa ayah itu? Ayahku minta untuk kalian berikan gaji ayahku bulan depan. Kalau bahasa sekarang kasbul. Bulan depan. Apa jawaban bendahara Baitul Mal? Wahai Nanda, tolong sampaikan salam kami kepada yang Umar bin Khattab. Saya tidak bisa mencairkan gaji ayahmu bulan depan. Siapa bisa jamin ayahmu bulan depan masih jadi khalifah? Siapa bisa jamin ayahmu bulan depan masih hidup? Kalau ayahmu tidak lagi jadi khalifah, bagaimana ini uang sudah saya cairkan? Lantas Abdullah pulang ketemu ayah. Bagaimana anak? Sudah saya datangi. Berceritalah Abdullah tentang kisah dengan kepala itu. Dengan gemetar hati Umar, tangannya Umar memegang tangan anaknya, ayo kita ke Baitul Mal. Dia pegang tangan anaknya, dia berangkat ke Baitul Mal. Sesampai di pintu kantor Baitul Mal, Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Umar memeluk badan bendahara Baitul Mal. Syukuran, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan diri daripada keputusan yang salah. Kalian semua sudah menyelamatkan diriku daripada satu hal yang menyimpang yang salah. Terima kasih. Umar pulang dengan anaknya, dan anaknya tidak jadi baju baru. Coba bayangkan, kapan kita dapat dipenuhi seperti ini? Saya tidak bisa bilang kalau kita sekarang bagaimana. Bapak bisa memahami. Setelah Isya, Umar bersuka. Dalam bersukanya Umar bertemu dengan rumah di mana anaknya menangis, ibunya sedang merebus makanan. Lalu kalau tidak masak-masak, tidak makan makanan itu, Umar bersahabat menegur. Ternyata ibu
ibu sedang merebus batu, Pak, sedang merebus anak batu, kapan masaknya? Umar bertanya, apa yang kau rebus itu? Mau kemana lagi? Anakku dari siang minta makanan, di rumah kami tidak ada makan. Kutidurkan dia, merebus anak batu, sehingga dia bisa mengantuk. Dan bagaimana aku jawab nantinya ketika dia bangun, apa yang kuberikan kepadanya? Ya. Umar langsung pulang berangkat ke Baitul Mal. Umar ambil gandum,